Selalu semangat berjuang putra putri bangsa, Dharma bakti untuk negara, berantas kemiskinan dan tegakkan keadilan, menjadi pemimpin dunia. Darussalam Academy, semoga rahmatan lil alamin, menjadi rahmatan lil alamin, semesta alamin. Cek, cek, cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh peserta Zoom, serta yang terhormat Ibu Junita dan Ibu Vina selaku Admission Support yang akan menjadi pemateri malam ini ya. Oke, jadi nama saya Hazik dan kali ini saya berperan sebagai MC di webinar kali ini. Oke, jadi di Zoom meeting kali ini apa yang bakal dibahas kira-kira? Nah, jadi di sini tuh kita akan fokus kepada beasiswa, bagaimana cara mendapatkan beasiswa di sekolah ini, yaitu Global Darussalam Academy. Dan yang spesial apa nih? Yaitu berani, berani coba. Itu merupakan kunci untuk mendapatkan beasiswa. Nah, jadi kami di sini tuh asalkan kalian semua berani mendaftar, untuk beasiswa akan sekolah pertimbangkan, akan kami pertimbangkan lagi. Nah, baik, sebelum kita nanti membahas soal beasiswa, nah kita harus nih wajib itu ya untuk memperkenalkan sekolah ini terlebih dahulu. Kenapa? Karena ya kalau tak kenal maka tak akan sayang. Jadi ya mau gak mau harus kenalan dulu nih dan mungkin ada beberapa yang sangat menarik mungkin ya. Lalu oke. Jangan lupa ya untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan di kolom chat. Sebelum memulai webinar kali ini, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, kepada pemateri pertama, karena kita akan perkenalan dulu, akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Junita. Di waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Hazik. Perkenalannya kurang sedikit informasinya. Hazik kelas berapa ya? Hazik ini siapa di GDA? Oh, oke. Mungkin saya sedikit terburu-buru ya, jadinya lupa gitu ya seketika ngeblur. Oke, jadi siapa saya? Saya merupakan salah satu siswa dari Global Darussalam Academy yang kebetulan ditunjuk untuk menjadi MC kali ini nih. Dan sekarang saya masih di kelas 10 karena ya kami angkatan pertama gitu loh. Dan walaupun kami angkatan pertama, mungkin kalian akan terkejut karena kami sudah mendapatkan verifikasi dari nasional dan juga IB gitu ya, yaitu program internasional. Apakah betul Ibu Nita? Betul, terima kasih Hazik. Oke. Ya, boleh kita mulai ya cerita tentang apa namanya sekolah Global Darussalam Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat malam semuanya, anak-anakku, adik-adik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di webinar hari ini. Semoga semuanya sehat dan dalam keberkahan. Mungkin izin bisa di-share. Tadi mungkin Bapak Ibu, anak-anak, adik-adik sudah apa namanya banyak melihat tadi ya school profile kami. Namun izinkanlah saya biasa dipanggil Bu Nita, saya adalah kepala asrama di SMA Global Darussalam Academy. Dan hari ini, malam ini izinkan saya berbagi sedikit cerita tentang bagaimana SMA Global Darussalam Academy yang bukan hanya sebetulnya mengejar nilai akademik, tetapi juga yang paling penting adalah membentuk karakter, kepemimpinan, dan spiritualitas siswa. Bapak Ibu, mungkin next bisa. Hari ini kita tahu ya bahwa anak-anak kita mungkin
kita hidup di zaman yang cepat berubah gitu. Dan anak-anak kita nanti akan menghadapi dunia yang mungkin bahkan belum bisa kita bayangkan hari ini. Tidak dibayangkan oleh mereka, tidak dibayangkan oleh seperti Haziq ini ya. Pertanyaannya, apakah kemudian pendidikan ini cukup hanya untuk membuat anak pintar mengerjakan soal gitu ya. Dan atau kita juga perlu membentuk anak-anak yang punya akhlak, mampu memimpin, percaya diri, berpikir kritis, tapi punya nilai dan iman yang kuat. Nah, dari pertanyaan itulah Global Darussalam Academy lahir. Global Darussalam Academy adalah Islamic boarding school ya dengan kurikulum International Baccalaureate atau IB Diploma Program. Dan kita sudah melalui proses otorisasi kemarin beberapa waktu yang lalu, dan insya Allah hasil dari otorisasi itu akan bisa diterbitkan bulan Juni tahun 2000 bulan Juni depan ya. Nah, jadi kita menggunakan International Baccalaureate atau IB Diploma Program, dan secara sederhana seperti juga moto kami ingin menghadirkan sekolah yang rooted in faith, reaching beyond. Jadi bagaimana anak-anak itu tetap kuat nilai Islamnya, tapi juga siap bersaing di level global. Mengapa? Karena kami percaya bahwa menjadi religius dan menjadi berkelas dunia itu bukan dua hal yang bertentangan, tapi justru harus berjalan bersama. Jadi di GDA ini kita tidak hanya meluluskan mencetak lulusan yang biasa-biasa saja gitu ya, tapi seperti tampak di dalam layar bahwa profil lulusan GDA atau kita sebut Darsanian Profile. Darsa adalah maskot kebanggaan dari SMA GDA yang melambangkan merpati ya, merpati cinta damai tapi juga cerdik gitu ya. Sesuai dengan profilnya sebagai seorang Darsanian, anak-anak akan menjadi world class leader, lifelong learner, kemudian global citizens, tapi juga tetap menjadi Muslim yang berakhlak dan cinta Indonesia gitu ya. Jadi anak-anak ini tidak hanya belajar tentang apa yang dipikirkan, tapi juga bagaimana cara berpikir dan untuk apa ilmu itu digunakan. Itu yang selalu kita tekankan di sini. Next. Lalu apa yang membuat SMA GDA berbeda? Itu sering ditanyakan ya. Banyak sekolah bagus, banyak boarding school yang bagus, tapi apa yang membuat GDA unik gitu? Yang pertama tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi bahwa GDA menggunakan IB Diploma Program dan sekaligus boarding school ya, Islam yang bernafaskan Islam. Jadi kami menggabungkan pendidikan internasional dengan pembinaan karakter dan pembelajaran keislaman atau diniyah. Jadi anak-anak akan tumbuh seimbang, intelektualnya kuat, spiritualnya juga kuat. Nah, hari ini kalau kita lihat kampus-kampus top dunia ini tidak hanya melihat nilai raport, tapi mereka akan melihat anak ini siapa, apa kontribusinya, bagaimana leadership journey-nya, bagaimana perjalanan kepemimpinannya, gitu ya. Oleh karena itu di GDA kami merancang ada Darsa Leadership Growth, Service Learning, Talent Portfolio, ya, di mana siswa bisa memiliki dokumentasi perjalanan prestasi dan perkembangannya itu sampai dengan community project atau service learning ya.
Jadi kami ingin setiap siswa di sini punya cerita mereka, cerita hidup. Jadi bukan hanya angka-angka, tapi bagaimana sebuah jurnal kehidupan mereka dirancang sedemikian rupa oleh mereka sendiri dengan pendampingan eh, eh, berbagai pihak gitu ya. Karena setiap anak kami yakin punya potensi yang luar biasa. Tinggal bagaimana sekolah membantu menemukannya. Gitu. Nah, orang tua mungkin kadang khawatir ya, kalau boarding school nanti anak saya bagaimana gitu ya. Mungkin next. Jadi di sekolah di GDA ini kami ada school counselor, ada college counselor, ada English support, kemudian apa namanya pendampingan musrif-musrifah di apa namanya di boarding gitu. Jadi residential life kami menyebutnya bukan sekedar boarding life, tetapi residential life bukan sekedar tinggal di asrama, tetapi betul-betul pembentukan karakter sehari-hari. Sekali mereka anak-anak ini di-assign menjadi siswa GDA, maka mereka akan mendapat pendampingan yang ketat, yang kuat begitu dari school counselor, college counselor, kemana mereka akan menuju nanti setelah SMA ini. Next. Nah, yang menarik kehidupan di GDA ini sangat aktif ya. Jadi ini adalah macam-macam kokurikuler, kegiatan kokurikuler yang kami tawarkan untuk supaya anak-anak ini latihan belajar hidup disiplin, mandiri dan bertanggung jawab gitu ya. Ada civic engagement, ada sport and material arts, ada arts and performance, begitu ya. Ada bahasa, budaya, ada cooking class, coding, robotik, dan dari sini sebetulnya yang paling penting adalah bahwa mereka belajar hidup bersama orang lain dengan nilai toleransi, empati, dan kepemimpinan, gitu ya. Nah, justru kadang di kegiatan-kegiatan seperti inilah passion dan masa depan anak itu ditemukan ya dari kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Oleh karena itu, kami mengembangkan berbagai pilihan yang sesuai dengan minat siswa gitu. Next. Nah, ini aktivitas sekolah yang apa yang macam-macam tadi ya. Mungkin bisa di Do we have option? We don't have any options. So either you do this well when you are getting smart, or you do this well when you are getting luck. But both of them, ini adalah aktivitas sekolah you need to put your di mana anak-anak belajar didampingi oleh para guru yang sangat kompeten di bidang masing-masing dengan level mereka adalah lulusan dari luar negeri dan level minimal levelnya adalah strata 2 ya, magister. Yes, appreciate it in the public arena, in the class. Mungkin bisa di next. Nah, ini aktivitas sekolah. Jadi banyak sekali kegiatannya, ada proyek, ada macam-macam. Nanti Hazik bisa menceritakan bagaimana sibuknya ya Zik, apa namanya kehidupan di GDA ini. Next. Nah, ini adalah aktivitas di residensial. Mereka apa namanya menumbuhkan atau mempertebal kehidupan atau pengetahuan tentang nilai-nilai Islam dan juga ibadahnya, gitu ya. Sampai dorm clean up pun kami awasi betul, gitu ya. Bagaimana anak-anak punya sampai timbul rasa ini kebersihan yang risih gitu. Kalau nggak rapih itu rasanya risih gitu ya. Jadi itu
nilai disiplin yang sudah menginternalisasi di dalam diri siswa. Gitu. Nah, next mungkin. Ini University Corner, kegiatan yang digawangi oleh school counselor. Jadi mengundang universitas-universitas dari macam-macam dari mancanegara untuk memberikan wawasan kepada anak-anak setelah lulus sekolah nanti mereka akan meneruskan kemana dan peluang-peluang beasiswa apa yang bisa diraih gitu ya, yang bisa dicapai. Next. Ini kegiatan di akhir minggu ya, ada leadership talk atau expert forum, mengundang para ahli yang sekali lagi itu akan membangkitkan wawasan anak-anak, menggugah semangat mereka, insight mereka akan jadi apa, leader seperti apa yang nanti akan mereka akan mereka jalani gitu ya. Nah, next. Ya, alhamdulillah meskipun GDA ini masih tergolong bayi begitu ya, baru setahun, belum ada 1 tahun, baru tahun pertama masih berkembang, namun siswa-siswi kami sudah meraih prestasi, banyak prestasi yang sudah diraih ya, baik dari tingkat nasional, internasional, ya, dari riset hingga model MUN itu yang sudah diraih oleh anak-anak kami gitu ya. Nah, tapi yang paling kami banggakan sebenarnya bukan hanya medalinya, melainkan sesungguhnya keberanian mereka untuk mencoba, gagal, bangkit, dan berkembang. Jadi ini untuk riset-riset didampingi oleh guru-guru, mereka belajar dari kegagalan dan alhamdulillah beberapa mendapat apresiasi. Next mungkin bisa. Nah, ini capaian sangat luar biasa bahwa untuk sekolah yang baru berusia 1 tahun sudah 7 tim, hampir berapa ini? 13 tim, ya, 13 tim sudah menjadi diterima dalam Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI. Ini adalah ajang yang sangat prestisius dari Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Jadi ada 7 tim untuk Applied Physics and Engineering, kemudian ada 2 tim untuk Social Sciences and Humanities, ada 4 tim Math, Natural Sciences and Technology. Ini kami atau kita patut berbangga gitu ya. Dan dari sini sesungguhnya kita mendidik anak-anak ini untuk menjadi memiliki mental seorang future leader. Itu. Nah, jadi Bapak Ibu, anak-anak mungkin tantangan terbesar pendidikan hari ini bukan membuat anak itu sibuk belajar ya, tetapi bagaimana sesungguhnya anak itu punya arah hidup, punya karakter, punya lingkungan yang baik gitu, dan tetap dekat dengan nilai agama di tengah dunia yang terus berubah gitu. Dan tentu saja itu tidak bisa dibangun sendirian oleh sekolah. Karena itu di GDA kami percaya pendidikan terbaik adalah kolaborasi antara sekolah dan orang tua gitu. Nah, saya kira itu. Next. Ini adalah untuk pencapai tadi ya. SMA Global Darussalam Academy punya jaringan kerjasama dan kolaborasi yang sangat luas, baik dengan universitas, dengan lembaga-lembaga lain ya, bisnis dan sebagainya, yang itu mendukung perkembangan anak-anak. Dan juga nanti ini adalah diantaranya ini adalah pemberi beasiswa
gitu. Nah, nanti untuk beasiswanya akan diceritakan oleh Bu Vina gitu ya. Saya kira itu ya dari Bu Nita, dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Hasik. Silakan Hasik. Oke, nah jadi di sini tadi sudah dibahas terkait visi dan ya kegiatan-kegiatan sekolahnya ya. Mungkin berikutnya saya akan sedikit sharing terkait fasilitas-fasilitas di sekolah ini ya. Baik, Pak Andri boleh boleh minta tolong? Nah, oke. Ini jadi di sini tuh pertama ada main buildingnya tempat ya di mana kita ditempa gitu ya dibentuk lah dari segala pikiran kritis kritis ya otak kita dan lain-lainnya. Di sini tuh ada sangat banyak ruang kelas dan dibagi menjadi kurang lebih 4 lantai dan 1 basement. Jadi di sini juga kita ada lab dan ruang kelas biasa serta school lobby dan lain-lain. Oke, berikutnya. Nah, ini tuh yang tadi setelah saya sebutkan school lobby, lokasinya ada di lantai 1 di tengah-tengah ya, tepat di tengah. Nah, lalu nih dari sebuah sekolah tuh biasanya yang paling penting itu adalah perpustakaan. Kenapa penting? Karena ya kita sendiri sebagai siswa kita membutuhkan literatur itu. Kita butuhkan ya hal-hal untuk dibaca sebagai hiburan juga. Nah, di sini perpustakaan itu nggak cuman sekedar perpustakaan biasa, tapi seperti yang kalian lihat gayanya itu vintage banget gitu dan emang benar-benar menyenangkan gitu berada di dalam perpus ini. Boleh next? Hmm? Oke, jadi berikutnya itu ada fasilitas yang tentunya sangat penting menuju universitas itu ya. Salah satunya itu adalah lab. Kenapa lab ini penting? Karena ya kita juga di sini tidak hanya belajar teori, tapi kita sangat membutuhkan praktik untuk persiapan menuju top 100 university tersebut. Boleh next? Oke, berikutnya lalu di sekolah juga tentunya ada toilet ya. Seperti yang bisa dilihat di sini, toiletnya itu terlihat bersih dan nyaman dan memang saya juga setiap hari nyaman menggunakannya, tidak takut kotor atau apapun itu karena kami di sini sangat terawat fasilitasnya. Next. Nah, lalu ya ini area sekolahnya itu ada kami di sini ada klinik juga dengan perawatan yang terbilang cukup lengkap. Lalu ada ya tempat nongkrong-nongkrong untuk berbicara santai dan berikutnya. Lalu ada school shop dan juga ini di sini ada ruang aula. Baik, berikutnya. Oke, dan ini adalah tempat kami beristirahat di selama waktu istirahat. Jadi dormitory itu ya tempat kami kadang-kadang salah satunya salah satu mata pelajaran yaitu MDT itu dilakukan di dormitory juga dan di tempat-tempat lain. Nah, jadi di dormitory ini ya kita kebersihannya sangat terjaga juga ya karena ada musyrif dan musyrifah yang membimbing kami menuju kebersihan. Karena kebersihan juga merupakan sebagian dari iman. Boleh berikutnya? Nah, oke. Ini adalah bagian dalam dari dormitory itu sendiri. Ada toilet. Toiletnya itu berada di dalam kamar ya, nggak di luar kamar ya. Jadi kita di sini juga cukup privat karena toilet itu hanya dipakai untuk satu kamar saja. Nah, di dalam satu kamar itu ada berapa orang? 3 orang dengan ya seperti yang bisa dilihat di sini kami menggunakan konsep kasur tingkat dengan meja di bawah ya yang berfungsi sebagai alat pendukung untuk kita belajar gitu. Agar belajarnya maksimal ya kita harus dapat meja yang nyaman juga. Lalu ada lemari dan juga kasur untuk tidur kita. Oke, next. Cek, cek.
cek. Oh ya, maaf tadi ada sedikit masalah. Oke, berikutnya itu ada sport ya, area sport di mana kita berolahraga juga karena ya tidak hanya kesehatan otak, kesehatan mental, kita juga harus menyehatkan badan kita agar tahan gitu secara fisik. Next, Pak. Nah, oke. Jadi, di sini ada fasilitas pendukung berupa, yang pertama itu adalah dining hall. Dining hall itu tempat di mana kita makan siang, makan malam, dan sarapan, serta ya kita juga terkadang, membuat acara-acara di dining hall. Lalu ada minimarket. Nah, ini mungkin sesuatu yang penting bagi anak seumuran saya gitu ya, karena aduh makanan itu salah satu hal yang membuat saya benar-benar tertarik gitu ya. Dan ya memang susah untuk hidup tanpa makanan. Makanya dari itu kami sebagai Global Darussalam Academy menyediakan minimarket untuk memenuhi kebutuhan tambahan siswa. Lalu berikutnya adalah laundry house karena kita di sini ingin mencapai hal-hal yang semuanya maksimal. Laundry house juga disediakan untuk ya kebutuhan mencuci. Next. Oke, nah di sini juga ada fasilitas-fasilitas yang upcoming itu yang beberapa waktu lagi akan segera dibangun, yaitu adalah sportorium, tempat di mana kita bisa berolahraga gitu ya, gym dan lain-lain, serta teater gitu, tempat ya kita bisa perform or if there is kalau misalnya ada something yang big gitu ya, acara-acara besar, kita akan bisa diadakan di sana. Baik. Nah ini tadi school activity yang sudah dijelaskan oleh Bu Nita ya ada pelajaran seperti eh, ini apa namanya matematika, science dan juga pelajaran-pelajaran sosial. Lalu ada di sini tuh kita ada ini salah satu contohnya itu ada upacara ya yang dilakukan memang tidak terlalu sering. Lalu ada MDT Madrasah Diniyah Takmiliyah untuk menjaga iman kita gitu walaupun kita di tempat di pendidikan internasional, berkancah internasional. Lalu ada laboratorium activity tempat di mana kita mempraktikkan teori yang telah kita pelajari selama di sekolah. Lalu ya kita juga ada olahraga pagi gitu ya setiap Sabtu dan Minggu. Lalu ya sisanya kita bebas untuk berolahraga di waktu kosong kita. Nah, oke. Jadi, begitu ya. Dan memang benar Bu Nita tadi bilang itu kita itu di sini sangat aktif gitu ya, sampai kalau dipikir-pikir saya sendiri lupa gitu gimana rasanya gabut itu. Nah, secara overall memang sangat challenging, tapi tetap aja hidup di sini tuh penuh makna gitu dan ya ada juga kesenangan-kesenangan baru karena kita juga dapat, ya teman-teman baru gitu. Nah, memang ya capek sih capek, tapi tetap bermanfaat apalagi bagi masa depan. Nah, begitu. Baik, karena berikutnya kita akan membahas beasiswa dan sekarang saya akan langsung serahkan kepada yang terhormat Ibu Vina selaku admission support. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Haziq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman calon siswa SMA Global Darussalam Academy. Perkenalkan, saya Vina selaku admission support di GDA. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa di GDA ini memberikan beasiswa atau scholarship di mana beasiswa itu diberikan oleh Yayasan Suni Global Darussalam selaku yayasan yang menaungi SMA Global Darussalam Academy dan juga beberapa donatur. Next. Nah, di GDA beasiswa difokuskan pada dua kategori utama, yaitu merit scholarship atau apresiasi prestasi dan financial assistance scholarship, yaitu bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi yang membutuhkan. GDA ini ingin memastikan bahwa beasiswa diberikan sebagai bentuk apresiasi tertinggi bagi siswa-siswi yang menunjukkan dedikasi dan prestasi. Di GDA ini berkomitmen
meruntuhkan stigma bahwa sekolah asrama internasional hanya untuk kalangan atas. Jadi meruntuhkan stigma itu ya Bapak Ibu. Dan di GDA ini juga menciptakan ekosistem belajar yang heterogen, mempertemukan berbagai latar belakang sosial dalam satu residensial. Next. Bagaimana teman-teman atau putra-putri dari Bapak Ibu supaya mendapatkan scholarship tersebut? Scholarship kami pertimbangkan dari 3 aspek. Next. Yang pertama, ada prestasi. Jadi, apa pencapaian selama ini? Jadi, apa pencapaian teman-teman atau putra-putri Bapak Ibu selama ini? Kemudian, yang kedua, hasil tes untuk mengukur seberapa siap kamu belajar dengan kurikulum yang ada di GDA. Dan ketiga adalah kondisi ekonomi. Jadi, GDA berharap bahwa biaya bukan penghalang bagi siswa berprestasi. Jadi buat teman-teman yang memiliki prestasi baik tingkat regional, nasional maupun internasional, memiliki peluang yang sama untuk mencoba sampai akhirnya mendapatkan scholarship di GDA. Tentu hasil tes menjadi salah satu yang menentukan beasiswa yang teman-teman dapatkan. Nah, untuk mendapatkan beasiswa tersebut, pasti teman-teman harus mengikuti seleksi SPMB atau sistem penerimaan murid baru di GDA. Bagaimana sistem seleksi tersebut? Next. Ini sebagai persyaratan umum adalah warga negara Indonesia, kemudian usia maksimal 16 tahun, lulus SMP atau sederajat, tidak pernah tinggal kelas selama di SMP, memiliki rata-rata nilai rapor semester 1 sampai dengan 4 minimal 80 untuk jalur mandiri dan minimal 90 untuk jalur prestasi. Rata-rata tersebut diperoleh dari mata pelajaran bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Kemudian yang pasti adalah lulus tes di GDA, sehat jasmani dan rohani, serta bebas nafsa, dan bersedia bersekolah dan berasrama di GDA, serta mematuhi peraturan sekolah. Next. Apa saja tes yang dilaksanakan di GDA? Secara umum, tesnya adalah ada tes akademik. Tes akademik ini meliputi 2 komponen, ada TPA atau tes potensi akademik dan juga tes mapel. Di mana tes mapel ini terdiri dari mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Untuk TPA menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan tes mapel menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah tes psikologi. Tes psikologi ini ada beberapa komponen, nanti akan dijelaskan di belakang. Kemudian ada tes kesehatan dan wawancara. Wawancara ini ada wawancara bahasa Inggris untuk calon siswa dan juga wawancara orang tua. Next. Sedangkan buat teman-teman yang sudah memiliki sertifikat NSI hingga tahap 2, tidak perlu lagi mengikuti tes akademik di GDA. Cukup mengikuti tes psikologi, tes kesehatan, dan wawancara. Sehingga teman-teman bisa menggunakan sertifikat yang sudah dimiliki. Namun syaratnya adalah NST hingga tahap 2. Kalau NST-nya baru tahap 1, belum bisa memenuhi persyaratan ini. Next. Nah, ini untuk komponen tes psikologi. Yang pertama ada IQ, kemudian kesehatan mental, kepribadian atau personality, dan minat bakat. Next. Tes kesehatan ini meliputi tes kebugaran jasmani dan medical check up. Untuk medical check up sendiri ada pemeriksaan fisik, yaitu berat badan, tinggi badan, kemudian ada buta warna, kemudian visus mata, dan kesehatan gigi dan mulut. Next. Berikut Bapak Ibu untuk biaya sekolah bagi kemarin yang sudah
mendapatkan informasi sebelumnya, kami sampaikan kembali bahwa pendaftaran kami sebesar 1 juta rupiah dan biaya tahunan 80 juta rupiah dan SPP per bulannya adalah 10 juta rupiah. Next. Bapak Ibu tidak perlu risau terkait dengan biaya sekolah tadi, karena sebelumnya kami sudah menyampaikan bahwa GDA memberikan peluang besar kepada siswa-siswi berprestasi untuk menikmati pembelajaran di GDA dengan beasiswa. Teman-teman dan Bapak Ibu bisa memperhatikan timeline terdekat kami untuk mengikuti tes batch 3. Kami membuka pendaftaran sampai dengan tanggal 9 Mei 2026 atau besok. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman bisa langsung mendaftar di admission.gda.sh.id. Kemudian akan melaksanakan tes di tanggal 16 sampai 17 Mei 2026. Kemudian akan diumumkan di tanggal 31 Mei 2026. Dan perlu diketahui Bapak Ibu bahwa tes ini bisa dilaksanakan secara online maupun offline atau onsite di GDA. Dan ada yang menarik, khusus di webinar kali ini, kami memberikan, bisa ditampilkan, next, diskon 50% biaya pendaftaran. Silakan Bapak Ibu dicatat untuk kode vouchernya. Next. Silakan Bapak Ibu bisa dicatat kode vouchernya. Ini bisa untuk mengurangi biaya pendaftaran putra-putri Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Khusus untuk peserta webinar ini dan mendaftar sampai dengan besok. Jadi jangan melewatkan kesempatan ini. Silakan mencoba, kami memberikan peluang besar kepada teman-teman dan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Demikian terkait teknis seleksi dan juga informasi beasiswa Global Darussalam Academy. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan terkait beasiswa ya, dan di sini sekarang kita akan memasuki sesi berikutnya. Sebelumnya terima kasih Bu Vina sebagai Admission Support telah menyampaikan hal tersebut. Nah, baik, bagi yang ingin bertanya boleh silahkan mengangkat tangannya ya, raise hand aja. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, saya akan sedikit bercerita ya terkait kehidupan di sekolah ini. Nah pertama mungkin sebagai pendaftar, saya juga dulu sebagai pendaftar penasaran nih, bagaimana karena ini base-nya boarding school, gimana kita pulang, terus apakah kita bisa keluar keluar school building, keluar dari area kampus, dan juga terkait gadget, laptop kayak gimana ya, terus HP juga kayak gimana. Nah itu biasanya ya sangat membuat penasaran ya. Nah, maka dari itu saya akan menceritakan ya beberapa hal di sini. Yang pertama terkait kepulangan dan juga keluar dari school building. Jadi kita itu ada yang namanya pesiar ya. Jadi pesiar itu ngapain aja kita boleh berjalan-jalan gitu ya, refreshing otak karena ya otak kita juga perlu refresh nggak cuma belajar doang gitu ya. Nah lalu setelah itu ada juga yang namanya itu ya libur term. Nah, bagaimana term ini? Term ini dibagi menjadi 3 bulan gitu. Setiap 3 bulan sekali itu kita diperbolehkan untuk pulang ke rumah kita masing-masing gitu ya, rumah yang sebenarnya ya, bukan rumah dormitory. Oke, lalu berikutnya mungkin yang membuat penasaran itu terkait gadget nih. Nah, kalau laptop bagaimana? Nah, untuk laptop kita akan disediakan fasilitas eh, berupa sebuah MacBook untuk dipakai keperluan untuk belajar ya. Lalu soal HP nih santai aja karena kita nggak ya nggak dilarang juga untuk memegang HP. Nah jadi pembagian HP itu waktunya itu ada di hari Minggu ya, di setiap hari Minggu, seminggu sekali jadinya. Oke, mungkin ya di sini karena banyak sepertinya cukup banyak yang mau bertanya. Boleh yang pertama di sini ada Bapak Herwan Saputra ya. Boleh silahkan.
dibuka mic-nya untuk bertanya. Baik, terima kasih Mas Hazik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Malam Ibu Nita, Ibu Vina. Terima kasih untuk kesempatannya. Eh, Suara saya cukup terdengar ya Mas Hazik ya. Cukup terdengar, Pak? Oke, baik. Ya, sebelumnya apresiasi untuk Mas Hazik, untuk siswa GDA kelas 10 sudah bisa menjadi host webinar kita malam ini ya. Dan cukup baik gitu untuk memandu acaranya. Nah, izin saya bertanya terkait tadi sempat disampaikan oleh Bu Vina bahwa yang memiliki sertifikat NST sampai di tahap 2 itu hanya tinggal melanjutkan pada 3 tes lagi ya, ada psikologi, kesehatan, dan juga wawancara. Nah, apakah dengan memiliki tes NST tadi, eh anak saya bisa masih punya kesempatan untuk bisa ikut dalam SPMB di jalur prestasi, walaupun kalau tadi lihat ada persyaratan bahwa beberapa dari nilai rapotnya itu minimal adalah 90. Nah, kalau memang tidak ada mata pelajaran yang tidak sampai di 90 tetapi memiliki sertifikat NST sampai ke tahap 2, apakah masih memungkinkan untuk bisa ikut di jalur itu? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak telah bertanya. Sekarang saya akan serahkan ke Ibu Vina untuk jawaban dari pertanyaan tersebut. Dipersilahkan, Bu. Baik, terima kasih Pak Herwan. Terkait dengan saat ini Ananda sudah memiliki sertifikat NST hingga tahap 2 dan bagaimana kalau nilai rata-rata rapor kurang dari 90? Tidak apa-apa, Pak. Bisa mendaftar, silakan mendaftar melalui jalur prestasi. Kami juga akan mempertimbangkan dari hasil tes psikologi, karena di tes psikologi kami ada komponen IQ. Kami akan mempertimbangkan dari komponen tersebut juga. Karena memang untuk nilai rapor itu eh, tiap sekolah kadang memiliki standar yang berbeda, sehingga kami juga perlu melihat dari komponen lainnya. Jadi silahkan mendaftar saja melalui jalur prestasi dan kami akan melihat dari hasil tes psikologinya. Begitu, apakah sudah cukup jelas, Pak? Oke, baik. Cukup jelas, Ibu. Cukup jelas. Kalau diizinkan boleh satu lagi, Bu? Silahkan, Bapak. Iya. Nah, terkait dengan beasiswa tadi, Ibu, apakah untuk siswa yang mendapatkan beasiswa ini ada sistem gugur ya? Maksudnya ketika mengalami penurunan prestasinya selama dalam proses belajar mengajar, lalu ada gugur untuk beasiswanya, seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Untuk bagi yang penerima beasiswa, kami akan ada evaluasi setiap tahunnya. Jadi apabila nanti ada beberapa faktor sehingga anak tidak memenuhi persyaratan untuk menerima beasiswa, bisa gugur. Karena kami akan melakukan evaluasi setiap tahun. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Vina. Cukup jelas, Ibu. Dengan saya, Bapak. Oke, mari kita berpindah ke penanya berikutnya ya. Nah, tapi sebelumnya dikarenakan ini kita ada keterbatasan waktu, jadi di sini kita akan menerima kurang lebih 2 pertanyaan lagi yang diajukan dan mungkin sisanya boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan akan kami jawab segera nanti. Baik, boleh sekarang kepada Bapak Hendra dipersilakan untuk eh, memberikan pertanyaannya. Ya, oke. Terima kasih Mas Hasik. Perkenalkan, nama saya Hendra, orang tua dari Ihsan ya. Mungkin Junita pernah kenal ya.
Kalau nggak salah kan beberapa bulan yang lalu saya pernah ke GDA untuk ikut lomba itu kan. Nah, mungkin pertanyaan saya tuh tidak terlalu relate dengan pendaftarannya, tapi mungkin kontinuitas setelah itu. Tadi kan disebutkan bahwa itu nanti ada pendampingan ya sesuai dengan bakat atau talenta dari anak ya. Nah, berarti kan karena setiap anak kan memang memiliki talenta masing-masing. Memang talenta itu istilahnya harus tetap dikembangkan dan juga mungkin ditambah dengan apa minat yang lain tentunya. Karena kan tidak ada yang sempurna kan. Jadi harus perlu ada penambahan talenta yang lain. Dan tentu aja hubungannya dengan beasiswa, di mana kita disebutkan juga tadi ada reevaluasi untuk tiap tahun kan. Artinya kita harus tetap mempertahankan dari portofolio si anak. Nah, ini hubungan dari situ tentang apa namanya hmm, pembinaan talenta itu bentuknya seperti apa? Sebagai contoh untuk anak saya itu kan saat ini fokusnya memang di bidang apa namanya yang berhubungan dengan pengembangan aplikasi atau coding dan juga ikut penelitian dan alhamdulillah tahun ini juga lolos untuk opsi tadi disebutkan opsi ya ini kebetulan di SMP juga lolos untuk seleksi opsinya dan tahun depan insya Allah kontribusi untuk apa namanya ikut di OSN Informatika. Nah ini nanti apa namanya pendampingannya itu bentuknya seperti apa? Kelanjutannya di GDA. Mungkin itu sih pertanyaan saya yang eh, pertama. Terus yang kedua tentang MDT kan, tentang eh, Dinia Tamilia ya. Berarti kan ada kegiatan di sore hari ya kalau nggak salah ya, betul ya? Nah itu kalau andaikan anak ini tentunya untuk mempertahankan portofolionya kan dia harus ikut berbagai, katakanlah ingin ikut berbagai kompetisi gitu kan ya. Artinya itu akan juga memerlukan memakan waktunya di sekolahnya di luar jam akademisnya kan. Nah, kira-kira itu untuk kegiatan MBT-nya itu bagaimana pengaturannya dengan anak yang katakanlah mungkin sekarang lagi sibuk untuk pengembangan penelitiannya, mempersiapkan untuk lombanya. Karena kan seperti yang saya bilang tadi, portofolio tetap harus dipertahankan dan nanti ketika keluar lolos, maksudnya lulus dari GDA bisa digunakan untuk apply di top 100 university, katakanlah seperti itu. Mungkin itu saja sih pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak telah bertanya ya. Pertanyaan yang sangat menarik sih ya. Oke, jadi sekarang mungkin boleh Ibu Vina atau Ibu Nita untuk menjawab. Baik, terima kasih Pak Hendra. Kita ketemu lagi sering cukup aktif ini Pak Hendra setiap webinar. Dan selalu ada pertanyaan-pertanyaan baru mengenai pendampingan siswa. Tentu saja seperti tadi sudah kami jelaskan, kita memiliki apa namanya program yang tailor-made ya Pak. Jadi ada satu guru yang di-assign di sini namanya Bu Eka itu apa namanya mendampingi anak untuk mencatat semua apa lomba-lomba yang akan dihadapi yang diikuti oleh siswa begitu ya. Dan kemudian tentu saja untuk mendapatkan apa untuk mendapatkan prestasi di situ pasti harus ada usaha ya kan, ada pertemuan, ada latihan, ada macam-macam sehingga kenapa tadi kita juga ada 13 siswa, 13 tim yang bisa masuk opsi dan itu memang memakan waktu sekali. Dan itulah kenapa ada musrifah, kemudian juga ada homeroom, ada wali kelas yang bersama-sama membantu siswa untuk mengatur jadwalnya. Dan bagaimana kemudian dengan pelajaran MDT-nya. Nah, ini
justru inilah kesempatan sebetulnya bagaimana sekolah mengajarkan anak untuk memanage waktunya, Pak. Begitu. Jadi tanpa kemudian mengesampingkan pembelajaran atau spiritualitasnya. Jadi itu sudah dirancang sedemikian rupa Pak Hendra dengan pendampingan tentu saja bagaimana ya masuk dulu gitu. Tapi yang jelas bahwa bukti sudah memperlihatkan gitu ya Pak bahwa dengan jadwal yang padat, dengan kurikulum akademik, kemudian juga kehidupan di boarding tadi Hazik sudah cerita, anak-anak bisa gitu ya berjuang, mereka mengembangkan potensinya di kejuaraan-kejuaraan gitu, melalui kejuaraan-kejuaraan. Gitu ya Pak? Ya, terima kasih Bu Ya. Junita. Senang rasanya bisa ketemu Bu Junita meskipun lihat online lagi. Iya, Alhamdulillah sehat selalu ya Bu. sehat. Berarti itu tadi pembimbing itu juga apa namanya dari guru internal dan mungkin dari eksternal mungkin juga. Oh iya Pak, untuk pembimbing memang kita membuka resources seluas-luasnya. Jadi bahkan ada orang tua yang kemarin FLSN gitu ya, ada siswa yang mengikuti FLSN, KRIA, orang tuanya ikut membimbing gitu karena kebetulan memang memiliki kompetensi di situ. Nah, cara-cara seperti itu juga kita gunakan. Jadi semua kita buka seluas-luasnya, kesempatan kita buka seluas-luasnya untuk semua stakeholder itu berperan, gitu Pak. Gitu ya Pak Hendra. Ini banyak pertanyaan, Hasik. Nanti kita lanjut ya Pak. Iya. Iya, mungkin sedikit tambahan nih ya, yang dikatakan Ibu Nita tadi itu memang benar gitu ya. Saya sendiri sebagai partisipan di opsi gitu ya, opsi ya baru-baru ini, tim saya itu kayak menyewa menyewa coach dari luar gitu ya. Nah, untuk dari internal sekolahnya sendiri juga ada, kita bisa menjadikan fasilitator yang memang kompeten di bidang yang kita inginkan itu. Nah, lalu eh, mereka akan membimbing kita sesuai yang kita inginkan gitu. Nah, lalu terkait tadi yang MBT itu memang benar. Saya juga sudah beberapa kali ya untuk lomba-lomba seperti itu ya, dan itu memang sangat dipermudah gitu ya untuk ke lomba-lomba tersebut tuh. Jadi kita bisa izin dan dia di waktu tersebut bila memang benar-benar ada lomba gitu. Seperti itu, Pak. Jadi oke, jadi eh, bagi yang masih memiliki pertanyaan ya boleh dituliskan saja di kolom chatnya. Nanti insya Allah akan kami jawab gitu ya secepat mungkin. Dikarenakan ya waktunya sudah mau habis juga ini ya, yang sudah habis sebenarnya. Oke, jadi alhamdulillah webinar kali ini tuh berjalan lancar dan semoga bermanfaat gitu ya bagi kita semua, terutama bagi Ananda calon pendaftar Sekolah Global Darussalam Academy ini. Nah, sebelum kita tutup nih ya, mari kita kasih pantun tipis-tipis gitulah ya. Siap, 1, 2, 3, pergi. Nah, tunggu sebentar. Oh, ini ada konfirmasi baru dari host ya. Jadi di sini kita bisa mengajukan, saya akan memberikan beberapa kesempatan untuk para penanya ya. Masih ada lagi ternyata, masih boleh. Oke. Baik, sekarang kepada ini siapa ya? MEA itu ya itu. Boleh silakan Bu diajukan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum.
Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Maaf tadi ada wabarakatuh. sedikit. Oh, ya baik. Terima kasih sebelumnya. Sebenarnya saya sudah chat juga untuk sertifikat NST tahap 2 ini kebetulan anak saya ikut KTB dan gugur di situ. Nah, apakah ada batas minimal untuk nilainya? Kemudian yang kedua, tadi beasiswa ada pencabutan beasiswa. Nah, apakah ada target minimal nilai? Apakah itu hanya STEM saja atau termasuk diniyah, agama, dan lain sebagainya? Ketika nanti ada pencabutan, kemudian orang tua secara ekonomi tidak mampu ya, 200 juta per tahun itu, nah apakah anaknya akan dikeluarkan dari sekolah atau seperti apa? Kemudian yang terakhir untuk eh, Mohon maaf, Ibu, ini untuk suaranya tidak terdengar. ya maaf ini ada kendala jaringan sepertinya ya. Tadi saja yang sudah terdengar bisa diikuti. Halo? Halo? Iya, baik Bu. Ini sedang didiskusikan dulu oleh tim admission support ya. Mohon ditunggu sebentar ya Ibu. Mohon maaf. Oh, baik. Oke, baik Ibu. Jadi sekarang boleh tolong ulangi lagi pertanyaannya? Baik, yang pertama untuk anak saya sudah punya tes NST 2. Nah, itu dilampirkannya di pendaftaran yang tadi ya, Kak ya. Nah, yang ada voucher 500.000 itu. Nah, kemudian apakah ada minimal skornya untuk NST 2 itu? Kemudian untuk pencabutan beasiswa, halo? Halo? Ya, jelas. Iya, Silakan. iya. Maaf. Siap, Iya, terdengar jelas Bu. ya, tadi disampaikan beasiswa akan dievaluasi setiap tahun. Sedang apa targetnya? Apakah STEM saja, nilai STEM saja, atau juga termasuk agama? Apakah ada target harus hafal berapa juz dan lain sebagainya begitu ya. Nah, kemudian ketika ada pencabutan beasiswa, sedangkan secara ekonomi orang tua tidak mampu untuk membayar 200 juta itu, apakah anaknya akan dikeluarkan dari sekolah atau seperti apa konsekuensinya? Gitu. Mungkin itu dulu. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Boleh silakan Ibu Vina dijawab pertanyaannya. Terima Baik, Terima kasih. kasih. terima kasih Bu Mia terkait pertanyaannya. Yang pertama yaitu tentang NST, sekaligus menjawab beberapa pertanyaan di kolom chat tentang NST ya Bapak Ibu. NST hingga tahap 2 ini bisa dilampirkan di mana sertifikatnya? Silahkan sertifikat bisa dilampirkan sekaligus dengan sertifikat prestasi. Begitu. Untuk skor minimal kami tidak membatasi skor minimal, namun apabila Bapak Ibu merasa kurang dari skor NST-nya itu kemudian ingin melaksanakan NST lagi, kami membuka kesempatan tersebut. Jadi silakan apabila ingin melakukan NST lagi. Begitu. Kemudian terkait dengan evaluasi beasiswa. Untuk poin evaluasi bukan hanya di STEM ya Ibu ya, Bapak Ibu, tapi melingkupi seluruh aspek perkembangan anak gitu. Ada karakter, kemudian sikap kedisiplinan, kemudian tingkah laku sehari-hari gitu. Dan tentu kami berharap tidak sampai beasiswa itu gugur. Karena sangat sayang sekali apabila anak berprestasi kemudian beasiswanya gugur gitu. Dan di sekolah kami memiliki school counselor sehingga apabila ada permasalahan atau ada kendala, hambatan, sebelum menjadi hambatan yang besar, harapannya anak bisa menyelesaikan dengan konselor yang ada di sekolah. Itu kami ada pendamping asrama juga, ada musyrif-musyrifah, kemudian ada school counselor, itu menjadi tempat cerita anak gitu di sekolah. Sehingga beasiswa itu tetap bisa bertahan sampai Ananda lulus. Begitu, Bu.
Apakah cukup terjawab? Ya, untuk NST tadi kan bisa ulang lagi ya, Miss ya. Nah, itu apakah dipilih yang tertinggi atau seperti apa atau yang terakhir? Kami akan mempertimbangkan keduanya. Jadi kami akan lihat kedua skor tersebut, Bu. Baik, terima kasih. Cukup. Oh iya, Baik. Oh ya. Bapak Ibu, di kolom chat ada beberapa pertanyaan bagaimana kalau tes online gitu. Jadi kami membuka pilihan opsi tes online maupun onsite di GDA. Bagi yang tes online nanti untuk komponen tes psikologi, kemudian tes kesehatan bisa dilaksanakan secara mandiri. Tentu kami nanti akan mengirimkan panduan bagaimana Bapak Ibu melaksanakan tes itu secara mandiri. Untuk tes psikologi nanti bisa di lembaga psikolog begitu. Kemudian untuk tes kesehatan nanti juga ada panduan videonya gitu. Dan ada beberapa komponen yang disampaikan untuk di dibawa ke fasilitas kesehatan. Dan juga untuk tes psikologi nanti kami beri surat pengantar begitu. Untuk tes akademik atau NST nanti sebenarnya tes tersebut dilaksanakan secara online baik yang onsite di GDA pun sistemnya adalah online namun beda lokasi tesnya saja begitu. Nanti ada Zoom juga ada beberapa perangkat yang memang perlu disiapkan itu untuk tes akademik. Untuk wawancara orang tua itu dilaksanakan bagi yang onsite bisa langsung onsite di GDA dan bagi Bapak Ibu yang online dilaksanakan secara online via Zoom. Untuk wawancara bahasa Inggris, calon siswa dilaksanakan secara online, secara keseluruhan. Semua calon siswa melaksanakan wawancara bahasa Inggris secara online. Begitu Bapak Ibu. Silakan bisa dilanjutkan. Oke, jadi bagaimana Ibu? Apakah sudah terjawab? Oke, mungkin sudah terjawab ya. Lalu di sini saya akan membacakan karena banyak juga ternyata ini pertanyaan di chat ini. Jadi saya akan membacakan pertanyaan dari chat secara acak dulu ya. Baik, kita cari. Nah, di sini ada dari Irhasi Romulo ya. Izin mengulang chat. Assalamualaikum. Di informasi jalur prestasi global Darussalam Academy, huruf B, persyaratan umum, angka 7, memiliki prestasi akademik di bidang IPA, matematika, dan bahasa Inggris minimal tingkat provinsi yang terkurasi, Purpesnas bintang 4-5. Kalau bidang IPS, apa bisa daftar jalur prestasi? Sertifikat NST 1 dan 2, CASIS 400 top, SMA KTB, ikut. Terima kasih. Nah, begitu pertanyaannya ya, Bu. Nah, tolong dijawab. Baik, terkait dengan pertanyaan tersebut, silakan. Semua prestasi yang dimiliki Ananda, baik di tingkat regional, nasional, internasional, bisa diajukan. Dan nanti akan kami kurasi, akan diverifikasi oleh tim admission. Begitu. Oke. Nah, di sini juga ada pertanyaan berikutnya dari chat lagi ya. Selamat malam. Izin bertanya, Pak atau Bu, untuk pendaftaran yang Mei 2026 berarti untuk sekolah tahun ini ya. Eh, Lalu kalau tahun depan berarti dibuka di Mei 2027. Terima kasih. Begitu Bu pertanyaannya, boleh tolong dijawab? Oke, saya ulangi pertanyaannya. Tadi, selamat malam. Izin tanya Pak atau Bu, untuk pendaftaran yang Mei 2026 berarti untuk sekolah tahun ini ya? Kalau tahun depan berarti dibuka di Mei 2027. Terima kasih. Begitu Bu pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang akan masuk di tahun depan atau 2027-2028 sudah bisa mendaftar dari sekarang, Bu. Namun untuk jadwal seleksinya berbeda, bukan di tanggal 16-17 Mei. Nanti untuk jadwal seleksi akan kami sampaikan menyusul. Begitu. Jadi buat yang masih di kelas 7 atau kelas 8
bisa mendaftar dari sekarang. Tidak perlu menunggu tahun depan. Nah, oke, mungkin yang dari chat akan dijawab satu lagi. Ini terkait apa namanya, masukkan kode diskon. Saya izin bacakan pertanyaannya. Tadi saya sudah memasukkan kode diskon GDA 2026, tapi saat masuk ke laman pembayaran masih 1 juta. Bagaimana ya, Kak? Begitu pertanyaannya, Bu. Boleh minta tolong untuk dijawab? Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kendala teknis terkait dengan sistem SPMB, bisa menghubungi nomor admin untuk nanti kami bantu follow up. Begitu. Oke, sekarang kembali ke pertanyaan yang langsung. Di sini ada dari M1B8_1NJKK. Ini apa ini namanya? Waduh. Boleh yang ada namanya M1B8_1NJKK. Siapa ini? Nah, Muhammad Tri Al-Farizi. Halo, cek. Oke, kita ganti penanya saja. Sekarang kepada Nah, oh ya, ini sudah Muhammad Tri Al-Farizi. Bu, boleh silakan disampaikan pertanyaannya? Halo, izin bertanya. Iya, Halo, halo. terdengar jelas suaranya, Kak? Siap, terdengar. Ya. Izin bertanya, apakah kalau kita mendaftar beasiswa itu tetap membayar uang pendaftarannya atau gimana, Kak? Oke. Boleh Ibu Vina untuk dijawab pertanyaannya? Betul, Pak, untuk biaya pendaftaran tetap perlu dibayarkan baik jalur mandiri maupun jalur prestasi. Ya. Oh ya, sudah. Terima kasih, Kak. Karena pertanyaannya sudah terjawab, mari kita ke penanya berikutnya, yaitu Namia. Halo, untuk atas nama Namia, boleh silakan disampaikan pertanyaannya? Baik, selamat malam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas? Silakan, boleh dilanjut. Baik, sebelumnya saya ingin menanyakan apakah teruntuk anak putri wajib menggunakan jilbab selama menempuh pendidikan di Global Darussalam Academy? Itu saja. Terima kasih. Oke, admission support Ibu Vina, boleh menjawab pertanyaannya? Baik, untuk terkait dengan penggunaan jilbab, di GDA ada peraturan ada 2 hari, yaitu di hari Kamis dan Jumat yang wajib memakai jilbab. Namun pada prinsipnya di GDA mengajarkan anak-anak memakai jilbab dari hati. Jadi diharapkan anak memakai jilbab bukan karena aturan, tapi dari apa yang sudah mereka pelajari, kemudian mereka menerapkan. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, pertanyaannya semoga sudah terjawab. Pertanyaan berikutnya ada dari Aruna Kinar. Aruna Kinar. Boleh silahkan untuk open mic dan menyampaikan pertanyaan yang ingin diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika yang mendaftar itu masih kelas 7, apakah nanti membayar biayanya sekarang atau masih nantinya ya? Dan info-info untuk pendaftaran yang masih kelas 7 itu akan disampaikan di mana ya? Terima kasih. Baik.
pertanyaan yang bagus ya karena sudah bersiap sejak dini gitu dari kelas 7 dan mungkin sekarang boleh Ibu Vina untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, baik. Bagi yang masih kelas 7 dan kelas 8, biaya pendaftaran tetap dilakukan saat melakukan mengisi formulir pendaftaran. Jadi dilakukan sekarang, itu tidak perlu menunggu nanti saat kelas 9. Nanti kalau sudah mengisi formulir pendaftaran, informasi selanjutnya akan disampaikan melalui email yang sudah didaftarkan melalui formulir tersebut. Begitu. Baik, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Ya. Nah, sekarang penanya berikutnya Al-Muqtadir. Boleh kepada atas nama Al-Muqtadir untuk open mic dan menyampaikan pertanyaannya. Halo? Cek, cek. Kepada tadi Al-Muqtadir. Ya, baik, karena mungkin tidak ada tadi ya. Boleh sekarang atas nama Adinastin. Oke. Assalamualaikum Iva warahmatullahi wabarakatuh. Arianto. Nah, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. izin bertanya Mas Zaki untuk seleksi ini untuk tahap 3 apakah akan dilakukan serentak atau parsial? Misalkan anak udah punya NST dan punya nilai psikotes dan mungkin kan kalau tes kesehatan bisa mandiri gitu ya. Kalau misalkan udah lengkap secara administrasi, apakah bisa wawancara duluan gitu atau gimana? Karena kalau nunggu sampai 30 Mei kan kayaknya agak lomba-lomba sama karena kan kita sudah ada mungkin daftar ke sekolah lain gitu kan. Jadi biar nggak tunggu-tungguan gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Boleh kepada Ibu Vina untuk dibantu menanggapi pertanyaan ini. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Terkait dengan pelaksanaan tes ini dilaksanakan secara serentak. Jadi yang sudah memiliki syarat dokumen untuk memenuhi komponen tes tetap mengikuti jadwal dari GDA begitu. Begitu. Dan perlu diketahui Bapak Ibu terkait dengan yang sudah memiliki dokumen tes psikologi, yang perlu diperhatikan adalah apakah dokumen tersebut sudah memenuhi 4 komponen yang GDA tentukan. Yang GDA tentukan itu ada IQ, kemudian kesehatan mental, personality atau kepribadian, dan minat bakat. Apabila sudah memenuhi 4 komponen tersebut bisa digunakan untuk seleksi di GDA. Namun apabila belum memenuhi 4 komponen tersebut, silahkan bisa dilengkapi. Jadi biasanya mungkin ada yang sudah memiliki hasil tes psikologi tapi hanya komponen IQ. Maka perlu dilengkapi untuk 3 komponen lainnya, yaitu kesehatan mental, minat bakat, dan personality. Begitu ya Bapak Ibu terkait dengan dokumen dari komponen tes yang sudah dimiliki. Baik, jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, pengen ada pertanyaan secara intensif gitu, ada nomor yang bisa dihubungin, Bu? Ada Ibu, silakan menghubungi nomor admin, bisa dicatat nomor admin GDA di Yang 0811 611 ya? 2639 611. Baik. Oke, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih sudah menjawab pertanyaannya.
Dan di sini ada tadi saya lihat di chat ini ada pertanyaan yang berulang-ulang ya terkait hafalan atau hafiz bagi siswa di GDA. Apakah ada target? Nah, oke, mungkin saya untuk menghilangkan sedikit rasa bosan, saya bakal cerita dulu ya sedikit terkait kegiatan keagamaan itu bagaimana kalau di Global Darussalam Academy ini sendiri. Oke, jadi sebenarnya kegiatan keagamaan ini termasuk hafalan itu nggak nggak seperti di pesantren nih. Kita karena memang konsep kita itu Islami, tetapi sangat berbeda dari pesantren. Karena di sini tuh hafalan itu kita sudah tahu nih tuntutan akademik kita itu sangat tinggi sehingga untuk targetnya sendiri tidak begitu banyak gitu ya. Namun tidak ada ya jadi tidak ada target yang benar-benar harus dicapai, wajib dicapai segini karena yang pertama kemampuan orang itu berbeda-beda, kemampuan setiap orang berbeda-beda serta kita juga di sini ingin hal sesuatu semua segala hal itu balance gitu. Jadi nggak hanya kuat di satu sisi tetapi merata gitu di seluruh sisi sehingga kita bisa menjadi lebih mandiri untuk kehidupan kedepannya. Begitu. Jadi untuk dari segi agama serta akademik itu kita balance, nggak ada ya terlalu strong di satu sisi dan memang konsepnya juga berbeda gitu dari pesantren. Gitu. Oke, lalu mungkin ada penanya berikutnya. Ini ada Farhan Arman R. Boleh Mas, silakan kepada Farhan Arman R. iya terima kasih sudah memberikan saya untuk bertanya. Saya mau bertanya, jika mendaftar lewat jalur mandiri, apakah masih bisa mendapat beasiswa? Sudah itu saja. Mohon maaf, tadi pertanyaannya boleh diulangi? Oh, oke. Jika kita mendaftar lewat jalur mandiri, apakah masih bisa mendapatkan beasiswa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu Vina, boleh silakan dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Bagi yang sudah mendaftar melalui jalur mandiri, kemudian berubah pikiran ingin mendaftar melalui jalur prestasi, silakan mengisi formulir kembali karena ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi. Salah satunya adalah sertifikat prestasi. Begitu. Jadi tetap perlu mengisi formulir kembali. Kemudian apabila ketika sudah mendaftar melalui jalur mandiri sudah membayar, silakan konfirmasi ke nomor admin kami untuk kami set pembayarannya. Jadi tidak perlu membayar lagi. Hanya mengisi formulir saja, kemudian nanti kami akan setting lunas gitu. Baik, Oke, terima kasih. ya, terima kasih juga telah bertanya. Dan di sini eh, ada penanya lagi ya di kepada tunggu saya lihat dulu listnya. Oke, dari chat mungkin ada bisa saya sedikit cerita juga. Di sini sudah dijawab sebenarnya untuk soal kunjungan orang tua itu. Jadi orang tua itu memang diperbolehkan untuk berkunjung di setiap hari Minggu nih ya. Nah, coba kalau kita lihat mungkin ada persyaratannya gitu. Yang pertama itu seperti kalau misalnya orang tua itu boleh gitu membawa makanan dengan syarat ya tetap harus dimakan tidak boleh di dormitori gitu. Jadi tetap untuk di sekitaran ya area kampus selain dormitori begitu. Dan yang menariknya itu di sini nih kan ya tidak semua orang itu berasal dari Yogyakarta doang nih. Banyak yang dari kota-kota lain, dari ya pulau lain bahkan. Jadi sini ada sedikit bocoran gimana gitu daily life kita tiap hari Minggu itu. Nah, karena ya saya sendiri bukan dari Jogja, jadi orang saya tidak bisa datang tiap minggu. Nah, tetapi ini hobi saya itu ya
makan juga merupakan salah satu hobi saya gitu ya. Nah, dari sini tuh karena nggak semua makanan ada gitu ya di minimarket itu, jadi saya itu sering istilahnya nitip gitu ya ke temen yang memang orang tuanya berkunjung di Sabtu Minggu. Biasa juga gitu. Experience saya selama di sini. Baik. Lalu saya akan membacakan pertanyaan berikutnya terkait beasiswa lagi nih. Di sini ada izin bertanya, apakah beasiswa itu hanya berlaku untuk yang jalur prestasi saja atau jalur mandiri juga? Begitu. Kepada admission support, boleh tolong dibantu untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, untuk jalur beasiswa hanya untuk jalur prestasi. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang berubah pikiran ingin mendaftar melalui jalur prestasi supaya mendapatkan beasiswa, silakan mengisi formulir kembali bagi yang sudah mengisi formulir di jalur mandiri. Begitu. Dan bagi Bapak Ibu semuanya, untuk kode voucher tadi diisikan di formulir, jangan lupa klik terapkan itu supaya nominalnya menjadi diskon 50% per 500.000. Apabila tidak diterapkan, nanti munculnya masih 1 juta. Oke, apakah sudah terjawab? Baik, semoga sudah terjawab pertanyaannya. Nah ini, aduh di sini saya sepertinya pegel-pegel gitu ya, gitu, habis duduk lama-lama. Jadi daripada pegel, mending kita cerita-cerita dikit gitu ya. Mungkin saya akan bercerita soal apa ya yang menakjubkan gitu, suatu yang mungkin soal student council nih, alias OSIS gitu ya. Saya sendiri merupakan anggota OSIS gitu ya. Mungkin di sini saya akan memberikan sedikit kesan-kesan gimana gitu rasanya menjadi OSIS di sini. Oke. Yang pertama itu di sini saya angkatan saya itu merupakan angkatan pertama sehingga belum ada fondasi apapun untuk OSIS ini. Dan ya maka dari itu kami sebagai OSIS gitu benar-benar harus membangun segalanya itu dari nol ya. Dari belum ada apa-apa. Dan ya eh karena itu memang terasa cukup berat gitu ya dalam berorganisasi di sini dan ya itu sebenarnya itu sangat challenging juga karena ada potensi-potensi ya gagal atau kayak gimana. Tapi karena kita ya kerjasama gitulah solid dan lain-lain kita ya fun-fun aja gitu bisa kita bisa untuk melakukannya. Nah, oke di sini ada pertanyaan lagi ya. Di sini ada terkait apakah jika dapat beasiswa nanti akan ada biaya tambahan lain seperti biaya laptop dan seragam? Bagaimana, Ibu? Baik, terkait dengan biaya tambahan di luar dari beasiswa, tentu ada ya Bu, untuk menunjang anak gitu. Jadi ada biaya beasiswa itu tidak mencakup biaya device yang terdiri dari laptop maupun kalkulator digital gitu. Dan seragam juga belum masuk ke dalam komponen beasiswa. Jadi seragam, biaya laptop, dan ekstrakurikuler pilihan itu tidak masuk di dalam komponen beasiswa. Gitu. Apakah sudah terjawab? Ibu, maaf. Untuk biaya-biaya tersebut kurang lebihnya berapa ya Bu ya kalau yang beasiswa itu yang apa biaya di luar yang ditanggung oleh beasiswa? Untuk biaya laptop kami spek yang kami gunakan itu kurang lebih di harga 10 jutaan Ibu.
gitu. Untuk komponen lainnya silakan nanti Ibu mendaftar, kemudian nanti sudah akan mendapatkan informasi biaya selengkapnya begitu. Untuk Baik, Bu. laptop tidak diharuskan MacBook, tetapi ada spesifikasi khusus. Jadi boleh menggunakan Windows juga. Oke, Bagi yang memiliki nilai kurang dari 90, tetap bisa mendaftar melalui jalur prestasi. Silakan bisa dicoba. nah oke nih Bu. Mungkin satu pertanyaan ini ada terkait beasiswa itu kira-kira berapa persen nih yang paling rendah itu? Karena kan maksimalnya yang paling tinggi pasti 100 lah ya. Beasiswa paling rendah 0% ya, tanpa beasiswa. 0% tanpa bis. Oke. Iya, beasiswa paling rendah 0%. Mungkin kalau untuk persentase ya kita mungkin bisa menyesuaikan saja nanti ke depannya ya Bu ya. Dan ya ini masih banyak nih ya pertanyaannya yang di chat itu yang belum terjawab. Jadi ya mau dijawab berapa pertanyaan lagi nih Bu? Apa Eh, bagaimana nih? Kayaknya udah jam segini nih. Azik udah harus kembali ke asrama juga ya Ya, untuk istirahat, iya aktivitas sih. besok lagi. Ya, jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jangan khawatir yang tadi ketinggalan. Nanti untuk link Zoom, untuk record Zoom akan kami upload di YouTube Global Darussalam Academy. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti di YouTube channel kami. Gitu. Oke, baik. Oke, baik. Dikarenakan waktunya yang sudah habis juga, di sini alhamdulillah webinar kali ini telah berjalan dengan cukup baik. Maka dari itu kita akan mengakhiri webinar kali ini ya. Kita akhiri dulu dengan satu buah pantun ya. Pergi wisata ke Kaliwurang, menatap Merapi Cakep. berhias awan. Cakep, oke. Janganlah ragu, janganlah bimbang. Global Darussalam Academy, pilihan masa depan. Oke, begitu ya Amin. pantunnya. Amin. Oke. Cakep sekali. Nah, Iya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab tadi, boleh silakan nanti kami buat jawaban-jawabannya, yaitu yang ada di kolom chat itu. Oke, mungkin kita cukupkan ya untuk webinar kali ini. Kita akhiri dengan salam. Saya sebagai MC meminta maaf apabila kami selaku Global Darussalam Academy mengucapkan kata-kata yang kurang baik atau ada kesalahan apapun. Terima kasih sekali lagi untuk menghadiri webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Azik. Terima kasih. Terima kasih Terima Mas, kasih. Bapak, Ibu. Izin Bapak Bapak Ibu. Ibu. semuanya. Terima kasih. Terima kasih.